berani tolak kerjasama pakai doi besar, ko tutup-tutup kesalahan. Bahkan berani jadi layan sendiri tagal sonde mau ikut aros. Deng banyak orang. Natal sesederhana itu, tapi Natal sekuat itu. Mama dan Bapa dan saudara semua, Shalom. Selamat baku dapat kembali lagi di mimbar UBB Kemit edisi 24 Desember 2025. Semua sudah kumpul di rumah, di kampung masing-masing. Beta yakin kotong tasibu dan banyak hal di urusan Natal. Masa sekarang beta mau ajak kotong semua, kotong dengar ame Tuhan pun kata-kata yang nanti kotong baca dari Alkitab. Tagal itu, mari kotong semua berdoa, kotong minta Tuhan yang tuntun dan pandu sang kotong. Mari kotong berdoa. Bapa di sorga, kotong bersyukur, kotong minta makasih bambanya. Tagal Bapa pun hati baik, bikin kotong semua bisa berkumpul di rumah, di gereja, di kotong putampa masing-masing. Kotong semua sehat, kotong semua bisa lihat Tuhan pun kerja di kotong pun hidup hari-hari. Ini malam kotong merayakan Natal, malam Natal sama-sama, tapi kotong mau dengar Tuhan pun kata-kata untuk kotong. Tagal itu, tolong kirim kasih kotong roh yang paling berisi itu, kok kasih kuat sang kotong semua, kecil besar, tua dan muda. Kotong dengar dan kotong mengerti, ais itu kotong juga bisa bikin ikut Tuhan pun kata-kata. Ini sa kotong pun doa, kotong berdoa pakai Tuhan Yesus pun nama sa. Amin. Baik, Mama dan Bapa dan kakak adik dong semua, beta mau ajak kotong semua kau baca sama-sama Tuhan pun kata-kata dari Alkitab Bahasa Kupang, terutama di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ayat itu kotong lanjut baca di ayat 9 sampai ayat 14. Mari kotong dengar sama-sama. Mula-mula Tuhan Allah pun kata-kata suada. Tuhan pun kata-kata tu sama dengan satu orang. Itu orang ada sama-sama dengan Tuhan Allah. Dan dia ju andia Tuhan Allah. Waktu langit dan bumi belum jadi, itu orang suada memang sama-sama dengan Tuhan Allah. Tuhan bikin jadi semua pakai dia pun kata-kata tu. Sonde ada satu barang ju yang jadi kalau itu orang sonde bikin. Dia tu akar dari hidup. Jadi orang yang dapat hidup yang betul, dong hidup dari dia. Dia juga sama ke terang yang percaya. Ke orang yang hidup di itu terang, bisa lihat dan mengerti. Itu terang tu, bersinar tembus masuk di gelap. Dan gelap sudah bisa tahan ame itu terang. Te itu terang percaya terus. Te itu orang yang jadi terang betul, mau datang di ini dunia. Itu terang bikin kantara hal-hal yang betul kasih semua orang. Biar dia bikin jadi semua yang ada di dunia, ma orang di ini dunia sone kenal ame sang dia waktu dia datang tengah di sini. Biar dia datang tengah dan dia pu orang sendiri dong, ma dong sonde mau terima ame sang dia. Biar begitu, ma semua orang yang terima dan percaya sang dia kasih hak sang dong, kok jadi Tuhan Allah pun anak-anak. Itu sama ke dong su lahir kembali. Madong pun lahir baru tu bukan sama ke orang beranak-anak. Dan bukan dari satu laki-laki yang kepingin dapat turunan. Te dong jadi Tuhan pun anak-anak. Tagal Tuhan yang kasih dong itu hidup baru. Ais Tuhan pun kata-kata tu ju lahir jadi manusia. Dia hidup di kotong pun teng-tengah. Kotong dapat lihat dia pun hebat. Dia hebat begitu tagal dia tu Tuhan Allah pun anak satu biji. Mama dan Bapa dan saudara semua, beta mau bagi 3 macam terang dari bacaan yang beta naik ketemu. Yang pertama, terang yang bisa bongkar. Di Yohanes 1 ayat 5 kalau kotong dengar tadi, dia bilang begini. Itu terang tu basinar tembus masuk di gelap. Dan gelap sonde bisa tahan ame itu terang.
te itu terang bercahaya terus. Kata sonde bisa tahan ame diterjemahkan dari kata Yunani satu, kata laben, yang depung arti kalau gabung dengan kata o, depung arti bilang sonde bisa ambil dan kuat, atau sonde bisa tangkap dan paksa, atau sonde bisa kuasai ame, bahkan sonde paham sama sekali. Dengan kata lain, Yohanes pakai ini kata, mau bilang kalau kegelapan tuh bukan hanya gagal kasih mati terang, tapi kegelapan justru sonde sanggup kasih sembunyi depun diri pas terang tuh datang. Intinya terang tuh bisa robek semua kamuflase. Jadi kegelapan tuh sonde berhasil tutup ame depun diri, sonde sanggup tetap gelap, sonde mampu pertahankan depun penyamaran. Jadi terang di Injil Yohanes itu bukan soal estetika Bapa dan Mama dong, tapi kekuatan yang sangat mengancam. Dia bisa guncang, dia bisa ungkap semua yang tertutup, dan dia bisa kasih runtuh. Jadi warna putih di malam Natal paksa kau bisa lihat semua tanpa pakai filter. Karena putih yang asli itu bukan lembut, tapi dia tajam. Dia bukan bikin malam Natal jadi romantis, tapi dia justru kasih telanjang semua kenyataan. Terang pun datang, sonde perlu minta izin di gelap. Nah kalau begitu, ini malam Natal kasih ingat apa sang kotong sekarang? Terang di malam Natal jadi tanda Kristus pun cara datang. Sekaligus jadi simbol ketong pun cara hidup. Dia datang buka apa yang tersembunyi, termasuk kegelapan yang sekarang nih kotong suka kasih label rapi, supaya kantara sonde jahat begitu. Dia pun contoh begini, misalnya keserakahan kotong kasih nama proyek pembangunan, atau ketidakadilan kotong bilang itu kebijakan negara, atau pelecehan seksual alasan khilaf, atau juga manipulasi politik bilang itu tuh strategi, atau penyalahgunaan kuasa di gereja kotong kasih nama itu demi pelayanan. Perselingkuhan bahkan itu alasan semua berhak untuk bahagia, atau pembungkaman kritik alasan demi ketertiban. Jadi dunia sekarang tuh suka kasih nama ulang, jadi kasih nama ulang dosa kok supaya terlihat wajar. Dan mungkin tagal itu Bapak dan Mama dong, saudara semua, kisah Natal yang kotong baca di Alkitab, sebenarnya kisah Natal yang bikin sonde nyaman. Kisah Natal menjadi sonde nyaman karena terang kas tunjuk dia pun kerja, andia kas bongkar. Begitu juga dengan orang yang suka bongkar kebusukan atau kejahatan, seringkali bikin sonde nyaman. Andia kok dong juta bongkar buang. Separuh hilang buang pemana kok. Separuh dapat mutasi jauh. Ada yang sonde naik pangkat. Sonde dapat kawan. Bahkan ada yang dapat pecat dan lain-lain. Jadi itu terang pun kerja. Itu terang pertama Mama dan Bapak dong. Terang yang kedua, terang yang memanggil. Kalau kotong baca di Alkitab tadi, ada yang berbunyi begini. Itu orang yang jadi terang betul mau datang di ini dunia. Itu terang bikin kantara hal-hal yang betul kasih semua orang. Ma biar dia bikin jadi semua yang ada di dunia, ma orang di ini dunia sonde kenal ame sang dia waktu dia datang tengah di sini. Biar dia datang tengah dan dia pun orang sendiri dong, ma dong sonde mau terima ame sang dia. Nah, kotong sering bilang begini, kita menantikan Immanuel. Padahal Immanuel berarti Allah menyertai kita atau Allah yang sudah menyertai. Kalau begitu siapa yang dinanti, siapa yang ditunggu? Karena mana bisa kotong tunggu dia yang sejak lama menyertai sang kotong. Jangan sampai kotong yang ditunggu, bukan dia yang ditunggu. Jangan sampai kotong yang ditunggu supaya bisa hadir di dalam kebenaran.
supaya berani keluar dari kompromi, berani lihat dengan mata yang lebih berisi, lebih jernih, berani mengaku kalau kotong juga bagian dari sistem yang sonde adil, berani mengaku kalau gereja juga bisa terlalu dekat dengan kuasa, berani mengaku kalau kotong sering lebih nyaman dengan remang-remang rohani daripada terang yang bikin semua jelas. Nah, Natal ini malam panggil kotong, kau bilang, Tuhan, bukan Tuhan yang terlambat datang, beta saya yang terlambat sadar. Jadi putih di Natal tuh ajakan untuk jujur. Jujur untuk lihat dunia, termasuk jujur untuk lihat diri. Terang yang ketiga, terang yang mengubah. Kalau kotong baca di ayat 14 bagian A, dia pun bunyi begini. Ais Tuhan pun kata-kata tu julahir jadi manusia. Dia hidup di kotong pun teng-teng. Beta percaya pohon sepe pun babunga tu sonde hanya pange orang yang dirantau ke pulang rumah atau pulang kampung. Natal juga bisa pange kotong pulang kembali ke Tuhan pun jalan. Kotong percaya kalau dunia bisa berubah bukan tagal dekorasi Natal, tapi tagal berani ikut Kristus yang masuk di tengah kegelapan. Ais namanya lah terang di situ, bukan sebaliknya malah bikin kompromi dengan gelap. Di malam Natal, gembala, orang kecil yang terpinggirkan, jadi saksi pertama. Di malam Natal, orang Majus dong ubah haluan, tolak Herodes pun parenta. Di malam Natal, alam, andia bintang, langit dan padang jadi Tuhan pun liturgi. Di malam Natal, kandang kumuh jadi tanpa lahir raja yang baru. Jadi kalau di malam Natal tuh ada perlawanan terhadap gelap, maka malam Natal di tahun 2025 juga harus begitu. Putih Natal bukan kosmetik rohani. Putih Natal adalah keberanian moral. Apa artinya? Jadi berani bersuara ketika ketidakadilan jadi legal, berani bela ketika korban ditertawakan, berani lawan sistem yang mengecilkan manusia, berani tolak kerjasama pakai doi besar, ku tutup kesalahan, bahkan berani jadi layan sendiri tagal sonde mau ikut aros deng banyak orang. Natal sesederhana itu, tapi Natal sekuat itu. Katong sonde perlu terlalu besar untuk menang. Katong hanya perlu ada untuk jadi terang. Tanggal 25 besok katong rayakan Natal, tapi ini malam kesadaran. Katong sadar kalau terang sudah datang. Allah su menyertai. Katong yang harus memurnikan kembali hati, mata, mulut, telinga, dan kaki tangan. Kalau lilin putih su menyala, itu berarti katong sonde bisa tutup lagi. Katong hanya siap kok semua terbongkar di Tuhan pemuka. Mana yang terbaik nah berhenti su. Mana yang baik nah lanjutkan. Lonceng Natal babunyi, kasih tanda kok katong rayakan ini 3 macam terang, bukan yang datang dari jauh lagi. Dia su ada di sini. Dia deka-deka dengan katong di sini. Amin. Mari katong berdoa. Bapa di sorga, kotong tahu Natal nih hari-hari baik. Kotong bisa bakatemu dengan banyak orang yang kotong sayang. Kotong bisa bakudapa dengan orang-orang yang berdoa kasih kotong. Termasuk kotong juga bisa bakatemu dengan orang-orang yang selama ini kotong dan dong ada sonde babae. Kotong mau isi kotong pung hari-hari baik nih dengan hati yang berubah, dengan cara hidup yang berubah. Kotong mau kok Tuhan pun kata-kata yang kotong dengar tadi bisa jadi buah yang banyak, buah yang sehat, buah yang manis untuk dimakan. Kotong mau kotong pun hidup bisa kasih kabar baik, bisa jadi berita baik untuk semua orang yang hidup dengan kotong dan untuk semua orang yang kenal dengan kotong. Kotong percaya Tuhan pasti kasih kuat sama kotong semua. Makasih bambanya, ini sa kotong pun doa, kotong berdoa pakai Tuhan Yesus pun nama sa. Amin.